Jamuan Kudus. Selanjutnya saya persilakan Pak Max yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Susiani. Suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar tapi kurang keras ya Pak. Keras ya. Suaranya pelan ya, Pak? Kalau sekarang Masih sama. masih sama ya. Masih sama juga Bu. Lebih baik, Pak. Lebih baik ya. Mm-mm. Mungkin Pak Max aja yang bicaranya lebih semangat. Amin, amin, amin. Silakan, Oke, Pak. ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Pagi, Shalom. Pak. Pagi. Oke, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Bapa di sorga, mari Tuhan pagi ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, Tuhan mengurapi kami, Tuhan memberkati kami. Kami sudah masuk di dalam pujian, penyembahan, doa, bahkan perjamuan kudus, dan kami mohon kelayakan yang dari Tuhan. Urapi kami dengan pengurapan dari sorga, hamba maupun semua peserta yang hadir pagi ini. Tuhan tolong bahkan yang akan hadir, Tuhan juga urapi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya biar kuasa Tuhan nyata, karunia-karunia roh bekerja, sehingga pagi ini ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jawaban-jawaban doa yang kami boleh alami. Kami juga tolak segala sesuatu yang bukan dari Allah dalam nama Yesus, sehingga ibadah ini khususnya penyampaian firman Allah tidak terganggu. Terima kasih Tuhan, peralatan yang kami pakai, signal yang ada Tuhan juga jamah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan ya. Coba next deh punya itu. Iya, dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya akan membacakan, Bapak Ibu bisa menyimak. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lanjut. Iya, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, judul yang saya ambil tadi, sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai pemimpin dalam hidup kita? Ya, ini pertanyaan yang seringkali kita dengar. Tapi di dalam kehidupan kekristenan memang seringkali kita terjebak ya.
Di dalam kehidupan kekristenan ini sebetulnya kita mengenal ada 4 tipe ya, kalau saya boleh golongkan. Orang Kristen, 4 tipe orang Kristen. Orang Kristen yang pertama itu saya menggolongkan sebagai orang Kristen tradisional. Ya. Orang Kristen karena tradisi. Nah, banyak di antara kita yang kadang-kadang sudah menjadi Kristen, tapi Kristen karena papa mama kita ya, papi mami kita Kristen, otomatis kita jadi Kristen. Kita sudah bertahun-tahun dari kecil, kita ikut sekolah minggu, kita ikut tunas remaja, kita ikut pemuda, ya kegiatan-kegiatan, sampai mungkin kita sudah dewasa. Tapi kita cuma menjadi orang Kristen yang tradisi. Nah, ciri khasnya dari orang Kristen tradisi ini sangat kelihatan aktif ya. Aktif banget di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Tapi dari sikap dan tingkah laku, kadang-kadang kita sulit untuk membedakan dia orang Kristen atau bukan. Ya. Karena ada banyak sekali orang Kristen yang tradisi ini yang punya kehidupan seperti orang kafir ya. Artinya kalau punya masalah datang ke dukun dan dia anggap itu sah-sah saja ya. Yang punya masalah bisa berantem, bisa bertengkar bahkan barangkali sampai ke tingkat pukul orang, bunuh orang ya. Kehidupannya masih terus eh, hidup di dalam dosa yang luar biasa gitu ya. Eh, Kehidupan seperti berjudi, kehidupan yang mabuk-mabukan. Padahal dia orang Kristen, padahal dia rajin ke gereja ya. Ini Kristen yang tradisi. Saya tidak tahu pagi ini kita yang 105 orang ini hadir, apakah kita dalam kategori ini ya, sebagai orang Kristen tradisi. Malas berdoa, malas ikut kegiatan-kegiatan. Kita rajin hanya di gereja sebentar saja ya. Nah, golongan yang kedua saya sebut sebagai orang Kristen yang intelektual. Ya, artinya orang Kristen yang punya pengetahuan teologi, bahkan kadang-kadang sudah ikut sekolah teologi, ya. Bahkan kadang-kadang aktif dalam berbagai kegiatan. Ya, dan kalau bicara tentang Alkitab, bicara tentang pengetahuan teologi, orang ini menguasainya luar biasa ya, sangat fasih. Tetapi sayang, dalam kehidupannya, kehidupan yang juga biasa-biasa saja ya. Saya ingat saya pernah eh, hidup di dalam masyarakat yang kehidupan tradisi ini ya. Dan saya kenal dengan satu pendeta yang dia juga waktu zaman tahun 80-an itu ada kita kenal dari Departemen Sosial mengizinkan namanya Porkas ya. Porkas. Kalau Bapak Ibu yang sudah usia mungkin 50-an pasti tahu itu Porkas atau SDSB itu ya. Nah itu selalu orang pasang nomor ya buntut. Lalu nanti jam 11 malam ada pengumuman dari RRI di Jakarta. Nah buntutnya keluar tuh nomor-nomor. Lalu kita dapat hadiah. Sebetulnya itu judi ya tapi diizinkan oleh pemerintah. Nah saya ingat sekali di satu daerah itu yang jadi bandarnya itu pendeta saya. Ya. Nah luar biasa kan. Pendeta yang punya gelar. Tapi ya begitu ya. Jadi kalau kita nunggu tengah malam itu nunggu untuk pengumuman keluar, ya kita sama-sama nongkrong dengan Bapak Pendeta karena Bapak Pendeta juga harus melayani semua orang yang sudah beli nomornya di situ ya. Nah ini kekristenan yang tradisi Bapak Ibu, yang tradisi yang intelektual. Bapak Pendeta kuasai firman Tuhan luar biasa, kalau khotbah luar biasa, tapi tidak melakukan ya. Nah yang ketiga itu orang Kristen yang situasional. Ya, situasional. Artinya tergantung situasi. Ya, kalau situasinya enak, kita ikut Tuhan. Kalau situasinya aman, kita jalan. Ya, tapi sebaliknya juga ada orang yang istilahnya waktu susah, dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi begitu dia diberkati, dia lupa Tuhan ya. Ini yang seringkali saya juga alami dalam pengembalaan ya. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang kadang-kadang punya masalah yang sulit dan mereka dalam kesulitan itu mereka rajin sekali berdoa. Bahkan kadang-kadang datang untuk minta didoakan. Tapi begitu diberkati, mereka mulai punya banyak alasan ya. Ada meeting lah, ada kesibukan inilah, kesibukan ono lah. Ya, yang ujung-ujung kita lihat, ternyata lagi jalan-jalan di Bali, lagi jalan-jalan di Singapura ya. Nah, ini karena sudah diberkati. Ini orang Kristen yang situasional. Di dalam Korondeo juga, saya mungkin saja kita banyak yang terjebak dengan situasional ini. Artinya ada pergumulan ikut Korondeo nanti di
grup-grup kita bisa saling mendoakan, ya kan, di kompak kita bisa minta dukungan doa. Tapi kalau lagi diberkati malas gitu kan, apalagi cuaca lagi dingin, malas untuk bangun, ya. Artinya jadi orang Kristen yang situasional. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masih terjebak seperti ini, jangan kita berharap, ya. Berharap kita masih jadi orang Kristen yang tradisi, intelektual, atau situasional, lalu kita mengharapkan mujizat Tuhan, hal-hal yang besar dari Tuhan. Ya sulit, karena Alkitab sendiri berkata bahwa dosa itu penghambat berkat Tuhan. Ya, kita Tuhan melihat sikap hati kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam. Tapi yang merupakan pemisah antara Allah dan adalah dosa dan kejahatan kita. Jadi kita mau minta dukungan doa, kita datang, betul. Tapi kalau kita masih cuma terjebak sebagai Kristen tradisi, Kristen yang intelektual atau situasional, ya kadang-kadang sulit, ya. Dan justru kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita supaya kita menemukan Tuhan, supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati, otomatis dia akan membiarkan Yesus untuk memimpin hidupnya. Orang Kristen yang sejati, dia akan menomorsatukan Tuhan. Orang Kristen yang sejati, dia akan selalu apa saja persoalannya dia datang. Dan Yesus yang menjadi pemimpin dalam hidupnya. Nah, pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Coba kita lihat ciri khas dari orang Kristen yang bagaimana menjadikan Yesus sebagai pemimpin dalam hidupnya. Yang pertama, poin yang pertama, next. Poin yang pertama, kita lihat kita harus membiarkan Yesus masuk ke dalam perahu hidup kita. Di dalam ayat 3 dari pembacaan kita tadi, Lukas pasal 5, Yesus naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat Petrus di dalam hal ini yang punya perahu itu membiarkan Yesus masuk ke dalam perahunya. Ya. Dia bisa saja melarang karena baru membersihkan perahu, baru setelah sepanjang malam baru mencari ikan. Tapi dia tidak melarang, dia membiarkan Yesus masuk. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus masuk pun itu kalau kita lihat inisiatif dari Yesus, ya. Alkitab katakan dalam Yohanes 15 dan 16 bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama diberikan kepada. Jadi saya melihat di sini bahwa masalah Yesus naik ke salah satu perahu, ini pilihan Yesus. Yesus yang memilih. Ya, ada pertanyaan, kenapa Yesus tidak naik di perahu yang lain? Nah, inilah haknya Tuhan, kedaulatannya Tuhan. Tuhan yang memilih perahu itu. Nah, yang kedua yang kita lihat bahwa keselamatan itu inisiatif dari Allah. Ya, pilihan itu adalah inisiatif Tuhan sendiri. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu, kalau kita diselamatkan, kalau kita dipilih Tuhan, kalau Tuhan mau masuk dalam perahu kita, sebab hidup kita, artinya ini inisiatifnya Tuhan. Ini kedaulatannya Tuhan. Tuhan yang memilih kita dan itu satu anugerah. Ini kemurahan yang luar biasa. Nah, berbicara tentang perahu, ini berbicara tentang hidup pribadi kita. Ya, berbicara tentang perahu bisa juga itu perahu rumah tangga kita barangkali. Berbicara tentang perahu bisa juga perahu pekerjaan kita. Ya, berbicara tentang perahu mungkin juga perahu pekerjaan kita, pelayanan kita, ya, banyak simbolik-simbolik yang seringkali dipakai Tuhan Yesus juga. Jadi yang dimaksudkan di sini kalau kita lihat, kalau kita membiarkan dia masuk dalam perahu hidup kita, artinya kita mau untuk dia memimpin hidup kita. Dan itu anugerah Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Orang lain tidak dipilih, tapi Bapak, Ibu, dan saya dipilih. Ya, orang lain lagi berusaha mencari keselamatan. Mereka berdoa dan puasa, mereka melakukan syariat-syariat agama supaya mereka. Tapi Alkitab katakan kita diselamatkan karena kemurahan Tuhan, karena
Iman kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kuatnya kita, bukan karena kepintaran kita. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita juga diberikan kehendak bebas ya, free will. Tuhan tidak memaksakan. Setiap orang Tuhan sudah menawarkan. Tuhan mau naik di dalam perahu kita. Tapi kalau kita menolak, tadi di dalam kelompok breakout tadi ya, ada satu ibu yang rindu untuk mendoakan suaminya supaya suaminya hatinya terbuka ya. Nah, artinya begini, kita cuma bisa berdoa buat suami, ya kan? Tapi sebetulnya suami, apalagi kalau suaminya sudah orang Kristen, yang lahir dari keluarga Kristen, cuma memang dia dalam kategori Kristen tradisi tadi, ya. Ini dia sudah mengerti, tapi kalau dia keraskan hati, dia tutup hati, ya. Ini yang sulit, karena Tuhan tidak bisa memaksa. Tuhan selalu memberikan kita kebebasan untuk memilih. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suara dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Mungkin kita pikir, oh Tuhan kan bisa buka pintu. No, ya di Yahudi di Timur Tengah sana pintu mereka dari luar tidak bisa dibuka ya, harus dibuka dari dalam. Nah, Yesus tidak mau memaksa. Mungkin Yesus bisa dorong, mungkin Yesus bisa tendang itu pintu, tapi Yesus bukan demikian ya. Dia memberikan kita kehendak bebas. Ya, kalau kita udah bertahun-tahun cuma jadi orang Kristen tradisi, Bapak Ibu, kita aktif di dalam koram Deo barangkali, ya sebetulnya bagus, tapi jangan sampai kita terjebak dengan tradisi. Ya, Tuhan mau kita datang di koram Deo ini dengan hati yang rindu, hati yang haus. Tuhan, saya rindu melalui koram Deo pagi ini. Siapapun pembicaranya, saya diberkati Tuhan. Ingat, pembicara itu semua manusia. Kita semua hal sama. Tapi firman Tuhan yang disampaikan itu adalah suara Allah sendiri. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk supaya kita dijamah Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada satu cerita, satu ketika ada seorang eh, penginjil, dia naik satu kereta, Saudara. Lalu di kereta api itu, tiba-tiba dia berkhotbah, ya. Dia berkhotbah, eh, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Lalu seorang ibu berdiri dan menegur dia. Kamu tahu nggak, ini ruang publik. Kamu harus diam. Ini semua orang lagi cari ketenangan, kok malah kamu stop dengan kamu punya khotbah-khotbah. Langsung penginjil ini duduk, Bapak Ibu. Dan dia tenang sekali. Tiba-tiba dia berdiri lagi. Roh Kudus bicara buat dia. Kamu harus sampaikan lagi. Dia berdiri dan dia menyampaikan lagi. Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah. Tiba-tiba ibu ini berdiri dengan begitu garangnya. Dia menegur dengan keras si penginjil ini, Bapak Ibu. Dia bilang, diam. Kamu, saya udah bilang gini. Lalu tiba-tiba anaknya bicara buat dia, Mama, jangan negor. Itu orang baik, itu orang dari Tuhan, kata mamanya. Mamanya langsung tersungkur, mamanya langsung berlutut lalu menangis. Nah, penginjil heran, loh ibu kenapa menangis? Ibunya bilang, Pak, anak saya ini dari lahir bisu, Pak. Tapi hari ini Tuhan bicara. Dia bisa berbicara, Pak. Ini mujizat Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita lihat lewat pergumulan, ya Tuhan izinkan itu semua supaya kita menemukan Tuhan. Ya, jadi kalau suami kita hatinya masih keras sampai saat ini berdoa, saya percaya satu saat dia akan menemukan Tuhan Yesus secara pribadi. Satu saat dia akan membiarkan Yesus masuk dalam perahu hidupnya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, semua kita yang hadir pagi ini, apapun persoalan kita, mari kita letakkan di kaki Tuhan. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus, dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, hari ini juga dia hadir dalam Koran pagi ini. Dan saya percaya dia sementara menjamah kita, dia sementara melawat kita. Tapi bagaimana? Apakah kita buka hati kita? Atau kita keraskan? Kita puas dengan Kristen tradisi tadi. Kita puas dengan hanya menjadi Kristen yang pintar berkata-kata teologis. Atau kita puas dengan Kristen yang situasional. Ya, mari Bapak Ibu, biarkan Yesus masuk dalam perahu hidup kita. Yang kedua, poin yang kedua, next. Setelah Yesus masuk di dalam perahu,
Di dalam ayat 3 tadi dikatakan, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh untuk Simon menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari perahu, dari atas perahu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Simon bukan cuma membiarkan Yesus naik ke dalam perahu, tapi Simon membiarkan Yesus menjadikan perahunya sebagai mimbar di dalam memberitakan kabar keselamatan. Simon Petrus menjadikan perahunya sebagai mimbar. Nah, Bapak Ibu, dalam kekasih Tuhan, dalam kehidupan kekristenan kita, kalau kita katakan Yesus menjadi pemimpin dalam hidup kita, sudahkah kita menjadikan hidup kita sebagai sarana dalam memberitakan Injil Yesus Kristus? Kalau kita katakan Yesus sudah menjadi pemimpin, hei, saya dari lahir, Yesus sudah memimpin hidup saya. Satu pertanyaan di pagi ini, sudahkah kita menjadikan pribadi kita sebagai sarana untuk memberitakan Injil? Sudahkah kita menjadikan rumah tangga kita, keluarga kita sebagai sarana untuk memberitakan Injil? Ya. Sudahkah kita menjadikan usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita sebagai sarana untuk memberitakan Injil, menjadi mimbar di mana lewat usaha kita, lewat bisnis kita, nama Yesus dipermuliakan. Lewat bisnis kita, usaha kita, karyawan-karyawan melihat Yesus dalam kehidupan kita. Ini penting, Bapak Ibu. Jangan sampai kita cuma bangga dengan kekristenan, tapi kita tidak pernah menjadikan hidup kita itu sebagai mimbar untuk menyampaikan kabar sukacita. Petrus menjadikan perahunya, membiarkan Yesus jadikan itu sebagai mimbar, sehingga Yesus duduk dalam perahu itu dan Yesus bisa memberitakan Injil. Ya. Dari perahu tersebut kita lihat Yesus duduk dan mengajar orang banyak. Perahu itu berfungsi sebagai platform atau mimbar untuk menyampaikan ajarannya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, memang di dalam Alkitab ada banyak simbolik ya. Peristiwa ini memiliki makna simbolik yang kuat, menunjukkan bagaimana Tuhan dapat menggunakan hal-hal yang sederhana seperti perahu untuk mencapai tujuan yang besar ya. Dalam kehidupan kita, kita tidak usah nanti saya seperti Kak Edi Leo baru saya menyampaikan firman Tuhan. Nanti saya seperti Pak Yakub Esra baru saya menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan datang, Tuhan tidak tanya apa yang kita tidak punyai. Ya, tapi Tuhan tanya apa yang saudara punya. Kita ingat Musa, Tuhan tanya apa yang ada di tanganmu. Cuma tongkat, saudara. Tongkat itu mau bikin apa secara logika manusia? Tongkat itu apa sih? Ini bukan senapan M16. Iya kan? Ini bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi dengan tongkat itu Alkitab katakan, Tuhan katakan aku akan membebaskan umatku. Dan kita lihat melalui tongkat itu, ya, Firaun bisa mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Melalui tongkat itu air bisa keluar dari batu. Melalui tongkat itu ada 10 tulah terjadi di Mesir. Melalui tongkat itu Laut Teberau bisa terbelah menjadi dua. Hanya dengan tongkat yang kita anggap bukan apa-apa. Tapi bagi Tuhan, apa yang kita punya? Pagi ini, Tuhan tanya apa yang kita punya. Itu yang Tuhan mau pakai. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang-orang. Ya, murid memberi makan 5.000 orang. Dia tanya bahwa mereka ini harus diberi makan. Murid-murid bilang, tuh, guru, sudah malam, mau beli makan di mana? Dan orang sebanyak ini bagaimana? Yesus katakan apa yang kamu punya? Di situ ada 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang, bahkan diprediksi bisa sampai 15.000 orang kalau dia bawa istri dan anak. Dan kita lihat luar biasa, mereka makan masih tinggal 12 bakul. Artinya bagian dari panitia, ya, pelaksana acara KKR di Bukit. Itulah murid-muridnya 12 orang dapat 1 orang 1 bakul. Luar biasa sekali, saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan tidak tunggu kita harus jadi besar.
Tuhan tidak tunggu nanti kita menjadi pembicara besar baru kita jadi berkat. Enggak. Pagi ini apa yang kita punya. Mungkin kita tidak pandai dalam berkata-kata, tapi Tuhan bisa pakai karunia-karunia roh yang ada dalam hidup kita. Dengan senyum ada banyak orang yang bisa bertobat. Dengan tatapan mata ada orang yang bisa bertobat, saudara. Kalau mau bicara tentang kesaksian, ada banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, para misionari. Hanya dengan apa yang mereka punyai, orang bisa dijamah oleh Tuhan. Karena kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kalau kita sudah menjadikan Yesus, mengundang dia atau dia biarkan masuk dalam perahu hidup kita, bahkan perahu hidup kita ini menjadi mimbar. Ingat, Alkitab katakan roh yang di dalam kita lebih besar dari roh dunia. Berarti ketika kita bertemu dengan seseorang, bukan lagi kita yang berkata-kata, tapi Roh Kudus yang akan menjamah hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita lihat bahwa peristiwa ini mengajarkan kita untuk terbuka dan bersedia untuk menyampaikan kebenaran kepada siapapun juga. Tidak peduli seberapa kecil dan sederhananya kita. Poin yang ketiga, next. Ia taat dan berbagi. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalan untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya, dan perahu yang lain juga datang kepada membantunya. Dan mereka itu datang, dan mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan mau kita taat. Petrus bisa punya alasan untuk menolak. Dia katakan, sudah sepanjang malam kami mencarikan. Dan ingat, Petrus bukan seperti Yesus anak tukang kayu. Petrus ini nelayan yang lahir dan dibesarkan di daerah pantai Danau Tiberias. Dan kalau dia katakan sudah sepanjang malam, mungkin dia sudah menyisir seluruh danau dan tidak mendapat apa-apa. Saya dibesarkan di daerah pantai dan saya tahu orang-orang yang sudah biasa nelayan, mereka punya instingnya kencang, saudara. Instingnya kuat tentang kalau mau melaut. Mereka lihat ini bulan sabit, ini ikan tuna ada di sana. Mereka lihat ini udaranya agak mendung-mendung, ini ikan apa yang ada di sana. Mereka mengerti, mereka tahu, wah ini musim cumi hanya dengan lihat cuaca. Instingnya jalan, saudara. Dan saya percaya insting yang sama itu ada juga pada Petrus. Tapi dia tidak menolak. Dan Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita mau taat, kelihatan kita jadi bodoh. Ya, Petrus seorang yang punya keahlian di dalam nelayan, tapi dia menjadi bodoh. Dia memilih untuk menjadi bodoh karena dia hanya mau taat apa yang Yesus katakan. Ketika Yesus katakan tebarkan jala, dia melakukan. Dan kita tahu Alkitab mencatat sampai jala itu hampir koyak. Bayangkan, mereka udah menyisir dari laut dalam sampai di pesisir. Gak dapat apa-apa sepanjang malam. Tapi begitu Yesus hanya suruh dorong perahu agak dalam lalu tebarkan, mereka dapat sampai jala hampir koyak. Ini luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mau taat, mujizat Tuhan akan terjadi. Saya percaya pagi ini apapun persoalan kita, kita letakkan itu di kaki Tuhan. Ya, mungkin tidak masuk akal, mungkin tidak masuk logika kita, tapi ingat, mujizat Tuhan pasti ada. Yang sering kali membuat kita tidak bisa taat karena apa, Bapak Ibu? Kadang-kadang logika kita yang pertama berjalan. Ya, kita memikirkan mana mungkin terjadi. Yang kedua, indera-indera kita. Ya, kalau dokter katakan vonis, sekalipun sudah didoakan, pendeta katakan kamu pasti sembuh. Ya, tapi begitu dokter vonis, telinga kita dengar, kita langsung jadi ciut. Ya, mata kita melihat, wah, benjolannya semakin gede, membuat kita jadi ciut. Ya, nah ini indera-indera kita ini yang kadang-kadang logika kita mulai jalan. Iya ya, mana mungkin benjolan sudah segede ini mau sembuh. Inilah yang menjadi penghalang sehingga kadang-kadang kita tidak melihat mujizat Tuhan. Pagi ini Tuhan mau untuk kita taat. Dan bukan cuma sekedar taat, tapi belajar untuk berbagi. Ketika mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak, mereka tidak makan sendiri Bapak Ibu, tapi mereka memberi syarat teman-temannya dalam perahu untuk berbagi, untuk membantu, untuk datang menolong. Dan semua mereka sama-sama diberkati. Tuhan mau. Ya, kita lihat ada program nanti konferensi di Bali tanggal 1 sampai 5 dan Pak Mardi sudah mengambil inisiatif untuk 3D ya. Ada doa, ada dana dan ada daya. Nah, mungkin kita bisa terlibat juga ya.
kita sudah diberkati, kita bisa memberkati teman-teman kita, orang-orang lain yang mungkin punya kerinduan, tapi tidak punya dana. Ya, entah itu ongkos perjalanan, entah itu ongkos untuk bayar konferensinya. Tapi mari kita mau belajar berbagi, bukan cuma taat, tapi berbagi. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, ya, ketaatan Petrus tidak fokus ya pada berkat. Bapak Ibu di ayat yang sebelah dikatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke dalam, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Lalu mengikuti. Bapak Ibu bayangkan, ikan yang begitu banyak mereka tangkap sampai jala mau koyak. Tapi waktu tarik ke darat, mereka tinggalkan semuanya. Waktu Yesus katakan, mulai hari ini kamu bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mereka mengikuti Yesus. Artinya apa? Mereka tidak fokus dengan berkat, tapi mereka fokus dengan sumber berkat. Pagi ini, mari kita jangan cuma fokus terikat dengan berkat-berkatnya, tapi kita tetap setia kepada sumber berkat. Dia Allah yang memberikan kita kehidupan. Dia Allah yang bukan cuma memberikan kita keselamatan, yang merupakan anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Kasih karunia yang terbesar itulah anugerah keselamatan. Tapi juga ada kemurahan-kemurahan yang kita alami. Pagi ini kita bangun dengan nafas kehidupan. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Kita masih bisa berbicara, mendengar. Ini semua berkat. Belum lagi berkat-berkat secara jasmani. Makan, minum, dan pakai. Ini semua berkat Tuhan. Tapi jangan kita terikat dengan berkat. Jangan kita hanya mau fokus dengan berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan yang singkat di pagi ini, ada satu cerita yang menarik. Ada seorang bapak yang sudah tua dengan istrinya. Mereka ini terkenal baik, ya, sangat peduli dengan orang-orang susah. Kalau mereka lihat pemulung, mereka panggil, mereka kasih duit, mereka kasih makan. Bahkan kadang-kadang mereka suruh, ayo mandi pakai baju yang bagus. Ya, nah, dan hal itu didengar. Ya, Tuhan melihat, lalu Tuhan mengutus malaikat yang menyamar menjadi pemulung, Bapak Ibu. Ya, ini cerita. Lalu malaikat yang menyamar ini datang ke rumah orang tua itu dan ternyata benar. Suami istri ini melayani malaikat yang jadi pemulung ini dengan baik. Ya, setelah dilayani, setelah makan, terus malaikat berubah wujud jadi malaikat kembali. Lalu dia bilang, kalian punya perbuatan ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Sebagai hadiahnya saya ingin memberikan kalian sesuatu. Nah, tiba-tiba ada tongkat di tangan malaikat. Lalu malaikat ketok. Dia ketok gelas. Begitu ketok gelas, tiba-tiba gelas berubah jadi emas. Ya, wow, the gelas emas ini kan luar biasa. Dia kasih kepada suami istri, tapi suami istri menolak. Enggak, kami melakukan dengan tulus kok. Kami tidak membutuhkan. Dia pikir ya namanya manusia, ini kalau lebih gede pasti nih. Dia lihat ada kursi di situ, dia ketok kursi. Wah, kursi berubah jadi emas. Oh, luar biasa, Bapak Ibu. Dikasih, ditolak juga. Dia pikir ya namanya manusia, mesti lebih gede. Dia ketok meja makan berubah jadi emas. Wow, bayangkan Bapak Ibu, meja makan, kursi, dan gelas. Kalau hari ini ditimbang, emas sudah hampir 2 juta. Wow, berapa duit dia bisa terima kan? Tapi suami istri ini tetap nolak. Lalu malaikat tanya, kalian ini maunya apa sih? Tanpa disadari suami istri bilang apa? Kami mau tongkatnya. Wow, luar biasa, saudara. Otaknya jalan juga nih bapak tua ini dua ya, suami istri. Tapi Bapak Ibu dari cerita ini, saya cuma membawa buat kita. Suami istri ini mau memilih sumber berkatnya. Dia tahu kalau dia pegang tongkat, kemanapun dia pergi, segala sesuatu bisa berubah jadi emas. Pagi ini Tuhan mau ingatkan kita, jangan fokus dengan berkatnya, tapi fokus dengan sumber berkat, itulah Yesus. Pagi ini hari Sabtu banyak pelayanan, doa, dan yang lain-lain. Bapak Ibu yang datang pagi ini yang persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, datang kejar sumber berkat itu. Kejar sumber, jangan kejar kesembuhan, jangan kejar berkat-berkatnya, tapi kejar Yesus. Karena ketika kita undang Yesus dalam hidup kita, jadikan dia hidup kita menjadi mimbar pelayanan, dan kita mau taat, lalu fokus pada Tuhan, maka saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Urapi kami semua Tuhan, hamba berdoa, hamba terbatas, hamba tidak punya kelebihan apa-apa, tapi Yesus, Roh Allah lah yang berkata-kata bagi kami semua, supaya melalui firman yang sudah kami dengar, Roh Kudus menjamah, sehingga semua kami yang datang pagi ini dengan masalah,
Entah itu masalah keluarga, masalah rumah tangga kami, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, bisnis, usaha, masalah sakit, penyakit, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami diberkati dan mendapatkan jawaban yang pasti. Terpujilah Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Terima kasih Pak Mes untuk firman-Nya yang luar biasa memberkati kita semua. Ternyata banyak jenis orang Kristen, pendeta pun main main judi. Luar biasa. Dan pastinya yang mengikuti banyak ya Pak Max karena kan dia namanya yang jadi panutan aja ikut judi masa jemaatnya enggak ikut rugi. Waktu investasi bodong juga banyak Pak, banyak yang pendeta-pendeta yang jadi leader, jadi jemaatnya juga ikut-ikut dan akhirnya kejeblos. Ya, kalau pendetanya udah ikut, pasti semua ikut ya, Bu. Iya, makasih Pak Max. Bapak Ibu, kami dari BR 18 yang melayani pagi hari ini, saya tidak sendirian, saya Susiani, tapi saya ditemani dengan Ibu Esi. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau yang mau kesaksian ataupun yang mau didoakan, silakan tulis di room chat atau bisa angkat tangan gitu ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan pengumuman dulu dari tim screen. Silakan tim screen. Anda sedang Silakan tim screen. Bapak Ibu, untuk yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang. Hamba-hamba. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa pada tanggal 1, 2, 3 Mei kita akan mengadakan konferensi pria Lions Roll di NPCC Bali bersama dengan 800 hamba-hamba Tuhan, pemimpin, gembala, dan setiap orang yang akan terlibat di dalam kegerakan. Ada pemuridan pria, wanita, anak muda, dan keluarga. Bagaimana kita bisa ikut ambil bagian? 3D. Yang pertama, doa. Setiap hari kita bisa ambil doa dan puasa jam 18.30 sampai jam 19 waktu Indonesia Barat by Zoom di link berikut ini. Silakan bergabung, mari kita berdoa bersama untuk kegerakan. D kedua, melalui daya. Bagaimana kita ikut ambil bagian, bersama-sama kita hadir di dalam acara konferensi ini 1, 2, 3 Mei. Jangan lupa kami menunggu kehadiran Anda. Dan yang ketiga, kita ambil bagian di dalam dana. Bagaimana kita akan mengumpulkan dana untuk keperluan yang masih kurang pendanaan kita dan jumlah yang cukup besar. Tetapi kita rindu supaya hamba-hamba Tuhan semua bisa ikut. Jikalau ada hamba-hamba Tuhan dan gembala yang kekurangan dana di gereja lokal khususnya di Bali, kami akan mensupport dana buat mereka supaya mereka bisa ikut menghadiri acara. Mari kita turut ambil bagian di dalam kegerakan movement bersama-sama 1, 2, 3 Mei. Tuhan Yesus memberkati.